Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Jember, dan tentunya di segmen kedua ini kita akan membahas lebih dalam tentang Universitas Terbuka itu sendiri. Kepada Bapak Profesor, Pak, bagaimana sih untuk menjaga konsistensi? Karena memang dewasa ini kita melihat bahwasanya digitalisasi itu begitu luar biasa sekali, Pak. Dampak negatif, dampak positif tentu pasti kita harapkan. Kemudian bagaimana untuk tetap menjaga konsisten, menjaga kualitas pendidikan jarak jauhnya agar tetap kompetitif di era digital seperti ini? Ya, terima kasih ya Mbak Vidya. Salah satu ciri khas PJJ, pendidikan jarak jauh, yang berbeda dengan perguruan tinggi tatap muka adalah bahwa kita harus memastikan layanan yang diberikan kepada mahasiswa, yang dinikmati oleh mahasiswa dimanapun dia berada, ya mau di UT Jember, mau di UT Sorong, mau di UT luar negeri, itu harus memiliki minimum requirement yang sama, harus memiliki standar yang sama. Syukur-syukur bisa lebih dari standar yang dimiliki. Nah, ini yang pertama, artinya kita harus memastikan standar mutu kita itu harus selalu direview, diupdate, dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Itu. Yang kedua adalah dalam tataran implementasi kita harus memastikan bahwa seluruh stakeholder, khususnya pendidik dan tenaga pendidikan, dosen dan tenaga pendidikan, serta tutor dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses bisnis UT memahami tentang hakikat, peran dan fungsi Universitas Terbuka sebagai pendidikan tinggi jarak jauh. Jarak jauh ya Mbak, bukan kelas jauh. Nah, ini yang banyak salah juga. Beda sekali dengan kelas jauh, ini agak sedikit saya singgung ya. Kalau kelas jauh itu adalah memindahkan kelas tatap muka ke satu tempat yang lain. Oke. Itu saja. Tapi tidak dalam kerangka pendidikan jarak jauh. Kalau pendidikan jarak jauh itu desainnya memang desain jarak jauh. Jadi kita rancang sedari awal proses pembelajarannya memang pembelajaran jarak jauh, di mana ciri khas jarak jauh itu adalah terpisahnya antara sumber pembelajar dengan pembelajar. Nah, keterpisahan ini itu dimediasi, difasilitasi oleh media. Medianya kalau kita singkat saja itu ada 3, tercetak, terekam, dan tersiar. Jadi tercetaknya bisa cetak printed kertas, bisa tercetak dalam bentuk digital. Kemudian terekam, nah, misalkan seperti ini misalkan kita rekam, kemudian disebar ke seluruh dunia, itu dalam keadaan diterima masyarakat, mahasiswa secara sama. Dan tersiar, kita sampaikan secara terbuka kepada mahasiswa kita. Maka yang berikutnya adalah kita harus menjamin akuntabilitas proses bisnis kita. Oleh karena itu, secara reguler kita mengundang lembaga akreditasi atau lembaga pengakuan quality review dari pihak luar UT, baik dari BANPT, untuk manajemennya kita dari ISO, kemudian untuk internasional kita mengundang akreditasi internasional, dan quality review-nya kita mengundang lembaga yang sangat kredibel di dunia, yang merupakan persatuan dari perguruan tinggi terbuka di dunia, perguruan tinggi besar dunia, bersatu situ dan mereview kita. Dan di Asia Tenggara kita ada pionirnya di situ. Jadi sebenarnya kalau orang bicara kualitas dunia itu UT sudah dari awal. Betul-betul tidak main-main ya Bapak ya, kredibel semuanya. Ya, dan implementasi. Kemudian di tahap akhir adalah evaluasi monitoringnya. Seperti yang disinggung oleh Direktur tadi, kita selalu secara berkala monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan itu, baik oleh UT daerah maupun oleh UT pusat. Nah, ini yang kita jaga betul. Nah, kuncinya adalah kalau belajar jauh itu adalah bahan ajarnya. Maka standar penulisan bahan ajar itu harus betul-betul ditaati, dipenuhi. Salah satu yang paling sederhana adalah penulis misalkan. Penulis itu harus pakar di bidangnya. Harus memiliki syarat kualifikasi pendidikan minimal misalkan S3 atau bisa profesor, syukur-syukur profesor. Kemudian tutornya minimal harus S2 atau praktisi yang memang diakui oleh kalangannya. Nah, ini kita kendalikan betul, dan ini Bu Direktur dan teman-teman ini yang memang betul-betul capek ya di daerah untuk memastikan itu semua. Tidak bisa sembarangan merekrut, saya mau jadi tutor deh, nggak bisa. Kemudian kalau untuk pembelajaran digitalnya, pembelajaran online learningnya, bahan pembelajaran itu harus terstandar.
Jadi kelas 1, kelas kita kadang-kadang contoh gini, Pak. Kita punya mata kuliah manajemen. Manajemen itu punya kelas paralel itu sekitar 50 per semester. 50 kelas paralel. Itu tidak boleh tuh bahan ajar di kelas yang satu berbeda dengan di kelas yang nomor 33 atau kelas 50. Harus sama semua. Rata semuanya. Materi inisiasinya, materi diskusinya, kuisnya, kemudian tugasnya harus sama semua. Kemudian diperlakukan dengan sama. Oleh karena itu standar tutornya harus kita berikan. Tapi di balik itu juga mahasiswa pun harus kita pahamkan bahwa Anda itu mahasiswa pendidikan jarak jauh yang Anda bisa menikmati fleksibilitas pendidikan jarak jauh di mana saja, kapan saja, dan Anda bisa mengatur waktu Anda untuk menikmati pendidikan jarak jauh di UT dengan gaya Anda. Nah ini kan tidak mudah. Sementara di budaya Indonesia dari dulu ada belajar budaya tutur. Jadi harus ada yang ngajarin, ada yang nungguin di dalam kelas gitu. Sementara sekarang ini diserahkan kepada mahasiswa untuk memanage cara mereka belajar dengan standar yang kita miliki. Mereka tinggal pilih mau gaya yang seperti apa sepanjang dalam masa pembelajaran itu. Standar nasional mengatakan ya dalam satu semester harus terpenuhi semua. Kita penuhi semua. Hanya bentuknya berbeda. Kalau tatap muka kan mungkin 12 sampai 16 kali pertemuan ya. 16 kali pertemuan, satu pertemuan ke berapa 8 dan atau ke 16 misalnya ujian, kita juga seperti itu. Tapi tentu saja disesuaikan dengan modus jarak jauh. Nah, ini semua kita lakukan terus-menerus. Secara internal kita pun selalu melakukan yang namanya rapat tinjauan manajemen. Oh, baik. Mau manajemen akademik maupun rapat tinjauan manajemen non akademik. Nah, inilah yang kita jaga betul agar misi kita melayani masyarakat yang ingin menikmati pendidikan tinggi karena berbagai motivasi. Tadi bisa motivasinya karena ingin menaikkan kompetensi, atau karena ingin memiliki pengalaman belajar baru, atau karena ada memang tugas. Kita layani semua. Nah, kita berharap di tahun 2025 kita bisa mencapai layanan yang optimum kita sampai pada 1 juta mahasiswa. Nah, ini tidak main-main. Kalau 1 juta mahasiswa ini kendali mutunya yang paling berat. Maka kita harus punya komitmen yang tinggi. Baik, sebelum kita beralih ke Ibu, ini satu pertanyaan lagi Prof, karena memang tadi Prof sempat menyinggung masalah PTN Badan Hukum. Kemudian kira-kira bagaimana UT sudah menjadi PTN Badan Hukum dan juga apa prinsip status tersebut dalam penyelenggaraan pendidikan di UT? Menarik ya Mbak, UT itu proses menjadi perguruan tinggi negeri Badan Hukum itu agak unik. Ya, kalau secara ukuran tatap muka mungkin itu tidak masuk. Ya, karena misalkan harus rasio pendapatan dibanding ini sekian, kemudian prodi ini berapa yang terakhir dan sebagainya. Masih belum imbang begitulah ya Prof. Tidak apple to apple. Tapi UT karena memiliki posisi strategis yang berbeda dengan perguruan tinggi negeri tatap muka. Nah, UT mendapatkan dorongan yang kuat. Kenapa didorong untuk PTN? Karena memang ada manajemen perguruan tinggi tatap muka yang memang tidak cocok untuk perguruan tinggi jarak jauh, termasuk dalam nomenklatur pengelolaan manajemennya, pengelolaan SDM-nya, pengelolaan kebebasan akademiknya. Ya. Nah, dengan status PTNBH ini kita ingin mendapatkan otonomi yang lebih luas. Pertama, dalam hal otonomi manajemen internal organisasi dan SDM-nya. Dulu saat kita belum PTNBH, kita sulit sekali mengembangkan karir dosen, karir tendik di daerah. Kenapa? Karena strukturnya harus mengikuti struktur organisasi ala instansi pemerintah yang jenjang kepangkatannya, jenjang karirnya sangat pendek, tidak boleh seperti sekarang ini Bu Direktur dulu tidak mengenal daerah namanya direktur. Gitu ya. Sementara levelnya harus direktur. Karena Bu Direktur ini adalah mewakili UT, mewakili rektor UT di wilayah kerja Jember. Kalau beliau nggak direktur nanti agak repot untuk bergening dan sebagainya. Kemudian dalam merekrut pegawai, kita nggak bisa fleksibel. Pegawainya harus menunggu formasi dari pemerintah. Sementara kita ini mass production, layanannya massal.
Kalau pegawainya harus nunggu formasi dari pemerintah, waduh, melayani 1 juta mahasiswa dengan pegawai hanya 500.000 mana mungkin? Tidak Gitu. berbanding ya, Iya, tidak sebanding. Kemudian merekrut SDM yang sesuai dengan kompetensi PJJ, Iya. nggak mudah. Yang dia harus fleksibel, dia waktunya itu kerjanya itu 1 kali 30 jam kali 8 hari. Dan waktunya itu sangat fleksibel juga. Kita harus siap punya SDM yang siap untuk melayani kapanpun. Nah ini kan nggak mudah budaya-budaya ini. Termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Kita ini sangat dinamis, Mbak. Anggaran kita cukup besar di seluruh tanah air. Kalau anggaran itu terpusat dan harus lewat kementerian terkait langsung, tidak bisa kita gunakan langsung secara otonom. Wah, ini sudah kebutuhannya sudah jauh di depan, kita uang baru datang. Kita nggak Tertinggal, jalan, akhirnya tidak bisa. jalan. Betul. Termasuk ya tentu saja yang paling utama adalah otonomi akademik dalam hal membuka dan menutup program studi. Kita tahu masyarakat saat ini di era sekarang ini membutuhkan kompetensi-kompetensi baru untuk menghadapi zaman yang baru ini. Kalau prodinya itu universitas tidak berikan otonomi, tidak memiliki otonomi untuk fleksibel membuka atau menutup prodi yang tidak menutup prodi yang sudah nggak marketable, prodi yang sudah nggak dibutuhkan oleh masyarakat, wah kita akan kelimpungan. Demikian juga dalam merespon melayani masyarakat. Kalau kita tidak bisa menyediakan prodi-prodi yang dibutuhkan masyarakat, ya kita akan ditinggal oleh masyarakat. Dan suatu ketika bisa jadi UT hanya sejarah. Dan itu kita nggak ingin terjadi seperti itu. Karena kita memiliki posisi strategis untuk meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di tanah air. Gitu. Ini begitu menarik sekali. Kalau tadi misalkan bilang, saya boleh nggak request Ibu biar ada S2 Ilkom di sini, biar saya bisa bergabung dengan UT di Jember. Ilkom. Ilmu komunikasi. Sedang proses ini. Saya request ya Ibu ya, biar nanti bisa terus bertemu sama Ibu setiap hari gitu ya. Baik, terima kasih Prof. Kita berlanjut Ibu. Kalau memang tadi kita terkait membahas UT secara global, kemudian bagaimana untuk menjaga kualitas, bagaimana UT Jember bisa memastikan bahwasanya memang implementasi UT Jember ini juga tetap terjamin kualitasnya. Karena memang paling dekat adalah kita bisa menyaring anak-anak muda, anak-anak lulusan SMA yang dari Kabupaten UT Jember sendiri. Iya. Jadi luar biasa ya, UT sudah menyiapkan perangkat ya, mulai dari perencanaannya, kemudian pelaksanaannya, evaluasinya, monitoringnya, semua itu kita sudah tinggal menjalankan saja. Jadi UT daerah itu sifatnya implementasi. Dari kebijakan, program-program yang ada di UT pusat. Jadi kami yang ada di UT daerah ini juga sangat dimudahkan karena sudah ada acuan yang standar gitu ya. Dan UT pusat pun juga akan dengan sangat mudah ketika akan memonitor, memastikan bahwa seluruh prosedur itu dilaksanakan oleh UT daerah. Jadi kalau ditanya bagaimana memastikan, tentu saja kami mengikuti seluruh prosedur yang memang sudah disiapkan perangkatnya itu. Apalagi sekarang kan sudah dibangun infrastruktur yang mapan gitu ya, di mana kita sudah tinggal ini saja masuk ke aplikasi untuk bisa mengunduh seluruh prosedur ya, dan itu kita kemudian sosialisasikan kepada customer kita, kepada mahasiswa, kepada masyarakat luas ya, khususnya mahasiswa tentu saja ya, karena yang menjadi target kita adalah mahasiswa. Jadi kita memang ada acuan standar untuk melaksanakan seluruh program gitu ya, sehingga seperti tadi disebutkan oleh Profesor bahwa kita itu selalu diaudit juga gitu ya. Dan kita secara berkala juga selalu ada rapat tinjauan manajemen. Itu salah satu fungsi untuk memastikan bahwa seluruh prosedur itu sudah dijalankan. Jadi masyarakat tidak perlu ragu lagi ya bahwa UT daerah seperti apa, karena kita semua tersambung dalam iklim digital gitu ya. Jadi sudah ada sistem yang mengatur itu, ada infrastruktur yang sudah mapan di seluruh Indonesia. Jadi nggak ada perbedaan layanan di Majene, di Jayapura, di Jember, di Jakarta sama. Jadi seluruhnya standar. Begitupun dengan bahan ajar tadi itu. Bahan ajar itu seluruhnya sama. Ujian pun juga begitu. Sama dan dengan waktu yang bersamaan. Tentu ya sesuai dengan daerah ya. Betul. Jadi
Saya pikir kita sangat dimudahkan di daerah itu untuk bisa menjalankan seluruh Hanya tinggal proses, mengikuti Bu ya. menjalankan seluruh proses yang sudah ada acuannya. Dan kita secara berkala itu selalu ada rapat-rapat tinjauan manajemen Betul. yang itu juga menjadikan kita juga aman gitu ya. Pastinya kita tidak akan menyalahi aturan-aturan yang ada. Ya, baik. Memang pada dasarnya adalah implementasi UT pusat dan UT daerah ini memang terus selaras dan juga Iya. sama, betul begitu Bapak dan juga Ibu ya. Ada perbedaan. Betul. Tidak ada yang membedakan. Jadi untuk pemirsa jangan ragu-ragu untuk bisa bergabung bersama dengan kami di Universitas Terbuka tentunya ya. Baik, kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.